Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 611, itu adalah menantuku. Jantung Angel berdetak dengan kencang, otaknya menjadi kosong. Ada apa ini? Semua ini disiapkan untuk siapa? Dan siapa yang mempersiapkan semua ini? Di dalam benak Angel, tiba-tiba muncul nama seseorang. Valentino. Benar, Valentino. Ketika memikirkan Valentino, jantung Angel berdebar semakin kencang. Dia bahkan dapat mendengar suara detakan jantungnya. Dik, Dik! Angel segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Valentino. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan dicoba setelah beberapa saat lagi. Suara yang keluar dari ponsel membuat Angel tercengang. Valentino menghilang. Mobil-mobil perlahan melaju. Mata semua orang yang di sekitar tertuju pada Rolls-Royce yang di tengah. Semuanya ingin melihat siapa protagonis malam ini. Namun, karena jendela mobil berlapis kaca, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Semakin mereka tidak bisa melihatnya, mereka semakin merasa penasaran. Jika bukan karena ada 100 pengawal yang bermuka garang sedang berjaga di dua sisi, sepertinya mereka akan langsung menghentikan mobil tersebut. Untuk apa kalian membawaku ke sini? Apakah ini kerjaan Valentino? Tanya Angel dengan gugup. Nona Angel, kami hanya disuruh mengantar Anda kemari. Mengenai jawaban dari pertanyaan Anda, sebaiknya Anda sendiri yang mencari tahu. Pria paruh baya itu tersenyum, kemudian dia lanjut mengendarai mobil dengan tenang. Di depan ribuan pasang mata, mobil tersebut melaju ke alun-alun dengan perlahan. Mata semua orang yang di sekitar menoleh ke arah mobil. Meskipun Angel adalah CEO grup Kusuma, sekarang dia juga merasa sedikit kewalahan. Mengagumkan sekali. Memesona sekali. Nona Angel, silakan turun. Raut wajah pria paruh baya itu tidak berubah saat dia turun dari mobil. Kemudian, dia membukakan pintu mobil untuk Angel. Angel menarik napas dalam-dalam, baru dia turun dari mobil. Wah! Sebelum kerumunan itu sempat melihat dengan jelas siapa yang turun dari mobil, mereka bersorak dulu untuk sang protagonis. Jantung Angel semakin berdebar, wajahnya semerah tomat. Angel bahkan merasa sedikit malu untuk mengangkat kepalanya. Bukankah itu Kak Angel? Iya, itu Bu Angel. Kenapa dia diantar kemari? Loh, itu benar-benar Angel. Astaga, itu Angel? Dalam sekejap, banyak orang yang di sekitar tercengang. Bagaimanapun juga, Angel bukan orang yang tidak dikenal di kota Neo. Bagaimana orang tidak tahu dulu siapa wanita tercantik di kota Neo? Terlebih lagi, hari ini di antara orang-orang yang datang ke Taman Halcyon ada mantan teman sekelas, teman, rekan kerja dan kerabat Angel. Mereka semua adalah orang yang pernah berhubungan dengan Angel. Mereka pun langsung dapat mengenalinya. Semuanya merasa iri kepada Angel, tapi pada saat yang sama, mereka juga merasa sangat curiga. Bukankah Angel sudah menikah? Kenapa dia malah muncul di lokasi lamaran orang lain? Jangan-jangan ada kesalahan? Tatapan semua orang langsung tertuju pada Angel. Ada yang terkejut, curiga, cemburu, bersemangat, dan iri. Berdiri di sini, Angel merasa sedikit sesak. Di depan tatapan ribuan orang, Angel merasa seakan-akan dirinya telanjang, membuatnya merasa sangat malu. Angel juga memutuskan, siapapun yang melakukan ini, dia akan memarahi orang itu. Bisa saya? Bisa saya? Bisa saya? Tiba-tiba, terdengar suara hembusan angin yang sangat kuat di langit. Ribuan lebih orang segera mengangkat kepala mereka. Ada para layang raksasa yang dihiasi dengan banyak sekali lampu warna-warni melayang turun. Kemunculan para layang ini langsung menarik perhatian kerumunan. Kecepatan para layang itu perlahan-lahan melambat dan menuju ke daratan. Di bawah balon para layang terdapat 2 tali kawat panjang dan di paling bawahnya lagi ada sebuah pedal. Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian rapi sedang menarik tali kawat tersebut dan menginjak pedal untuk turun dengan perlahan. Semakin pemuda itu mendekat ke daratan, semua orang, termasuk Angel, sudah dapat melihat dengan jelas wajah pemuda itu. Valentino. Astaga! Angel mendongakkan wajahnya yang cantik dan menjulurkan tangannya untuk menutup mulutnya.
Namun, suara kejutan tetap keluar dari mulutnya. Sekarang Valentino sedang perlahan-lahan mendarat. Dia mengenakan setelan jas putih dengan sekuntum mawar menghiasi saku kirinya. Valentino terlihat sangat tidak nyata. Dia seperti pangeran berkuda putih dari dongeng, membuat para perempuan terpesona olehnya. Setelan jas putih yang pas badan itu ditambah dengan tubuh Valentino yang bagus membuatnya terlihat sangat tampan. Setelah Valentino melompat dan mendarat, para layang itu terbang ke langit lagi agar suara mesinnya tidak mengganggu suasana. Di hadapan semua orang, seulas senyuman tersungging di bibir Valentino, lalu dia pelan-pelan berjalan menghampiri Angel. Sudah lihat belum? Itu adalah presidir kami. Itu adalah Pak Valentino. Benar, benar. Aku juga mengenalinya. Perempuan itu adalah teman sekelasku. Pria tampan itu adalah suaminya. Itu adalah kerabatku, namanya Valentino. Mary juga muncul di lokasi, lalu dia berseru dengan bangga. Itu adalah menantuku. Pada saat ini, setiap orang merasa terhormat karena mereka mengenal Valentino. Setiap orang merasa bangga karena mereka mengenal Valentino. Mary juga merasa sangat emosional. Dia bahkan merasa cemburu kepada putrinya sendiri. Ketika Valentino berjalan mendekati Angel, dia mengangkat tangannya lalu menjentikan jarinya. Wush! Lampu warna-warni yang tak terhitung jumlahnya langsung menyala. Warnanya juga berubah secara perlahan mengikuti irama. Pada saat yang sama, terdengar melodi piano yang merdu. Mereka bahkan tidak tahu kapan datangnya tim paduan suara dan pertunjukan piano. Bu, bukankah itu adalah Master Moffat? Iya. Itu Tuan Moffat, pianis internasional yang terkenal itu. Astaga! Waktu itu aku tidak sempat menghadiri konsernya. Rupanya Valentino mengundang Tuan Moffat kemari. Valentino sangat hebat. Kemunculan Moffat lagi-lagi menggemparkan ribuan lebih orang. Bagaimanapun juga, Master Moffat adalah seorang pianis yang sangat terkenal di dunia piano. Di kota Neo saja, dia sudah memiliki banyak penggemar. Siapapun tidak menyangka kalau Valentino ternyata mampu mengundangnya kemari. Semua orang menyoraki Master Moffat, tapi Moffat bahkan tidak berani untuk menoleh. Dia tidak mau kehilangan fokusnya. Sebelumnya Valentino sudah memperingatkan Moffat. Hari ini kalau dia salah menekan satu nada pun, Moffat harus meminta maaf. Suara piano yang merdu diiringi dengan suara biola terdengar saling melengkapi. Melodi yang dimainkan benar-benar terdengar sangat harmonis dan membuat seluruh suasana menjadi romantis. Aliran air mancur musikal naik dan turun mengikuti irama romantis piano. Di tengah-tengah Valentino dan Angel, satu barisan lampu LED mendadak menyala. Lampu LED tersebut seperti dua tali petasan yang dinyalakan secara bersamaan. Di bawah kaki kedua insan itu, lampu berkelap-kelip dengan perlahan, terlihat seperti bintang jatuh. Sebuah bentuk hati yang besar mengelilingi mereka berdua. Setelah bentuk hati itu bersinar dengan sempurna, lampu-lampu yang di panggung setinggi 9 meter di tengah itu juga langsung menyala. Pemandangan tersebut terlihat sangat indah, mirip dengan adegan dari sebuah dongeng. Bab 612, Pusat Perhatian. Bisejeh? 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 Saat semua orang sedang terpesona oleh pemandangan yang indah ini, terdengar suara deru mesin di langit. Semuanya pun tanpa sadar mendongakkan kepala. Lagi-lagi ada sebuah para layang yang melayang di langit. Tidak hanya satu. Ada 3, 5, 10, 30 para layang. Puluhan para layang melayang di udara, tersusun dengan rapi seperti formasi pesawat tempur. Begitu para layang memelesat, turunlah hujan bunga. Satu demi satu kelopak bunga mawar perlahan-lahan berjatuhan dari langit, seolah-olah sedang hujan bunga. Kelopak-kelopak bunga mawar ini ditambah dengan wangi bunga mawar yang menyegarkan, membuat suasana terasa semakin romantis. Di bawah hujan bunga, Valentino yang sedang mengenakan setelan jas putih menjentikan jarinya sekali lagi. Beberapa kantong raksasa yang terdapat di sekitar alun-alun langsung dirobek oleh orang. Ribuan balon berbentuk hati mendadak keluar dari kantong raksasa tersebut lalu melayang ke udara. Terlihat seperti lentera-lentera yang dilepaskan ke langit sambil membawa harapan orang-orang. Pada saat yang sama, layar LED besar yang dari awal sudah dipasang juga langsung menyala. Angel, selamat ulang tahun! Di pojok bawah kanan tertulis. Dari suamimu, Valentino. 9 layar besar yang mengelilingi alun-alun menyala dengan serempak, mengejutkan semua orang. Wah! Ternyata bukan mau melamar, tapi ternyata ini adalah pesta ulang tahun. Astaga, semua ini disiapkan oleh Valentino untuk ulang tahun Angel.
Waktu itu ketika kota Neo heboh, aku masih curiga apakah Angel yang dimaksud adalah Angel Kusuma. Sekarang aku pun sudah yakin. Setelah itu, ada orang yang tanpa sadar menoleh. Ya ampun! Lihat di belakang kalian, lihat lampu-lampu itu. Semua orang secara serentak menoleh. Lampu LED berjalan yang dulu pernah menggemparkan kota Neo sekali lagi mencengangkan orang-orang. Setiap lampu LED berjalan toko lagi-lagi muncul nama Angel. Kali ini, yang dulunya muncul 5 huruf sekarang menjadi 4 kata. Selamat ulang tahun, Angel. Selain itu, kali ini bukan hanya toko-toko biasa, tapi lampu LED berjalan perusahaan-perusahaan besar juga menampilkan kalimat itu. Maple Rain Real Estate, Gedung Grup Nagasan, Gedung Grup Laki, Pusat Grup Green Forest, Hotel Four Seasons, Hotel Paradise, Klub Bisnis Kaisar. Tunggu, tunggu. Lampu LED beberapa perusahaan kota Neo yang terkenal ini juga sedang menyala dan menampilkan kalimat. Selamat ulang tahun, Angel! Malam ini, nama Angel benar-benar menggemparkan satu kota, juga telah diingat oleh semua orang. Pada saat ini juga, Valentino telah tiba di sebelah Angel. Bibirnya menyunggingkan sebuah senyuman dan tatapan matanya terlihat sangat lembut. Angel tercengang menatap Valentino, matanya juga sudah berkunang-kunang. Sekarang Angel mendadak merasa sedikit minder terhadap Valentino yang terlihat seperti pangeran berkuda putih dari dongeng. Benar, dia merasa minder. Angel sama sekali tidak bisa mengangkat kepalanya untuk melihat Valentino yang sedang di depannya. Dia juga merasa dirinya tidak pantas untuk Valentino. 3 tahun yang lalu, Angel merasa Tuan Besar Kusuma telah pikun dan merasa Valentino tidak layak untuknya. 3 tahun kemudian dan pada hari ini, Angel malah merasa dirinya yang tidak sepadan dengan lelaki seperti Valentino. Angel yang sedang berdiri di hadapan Valentino pun merasa rendah diri. Apa yang bagus dari dirinya sehingga bisa membuat Valentino begini menyayanginya? Dia tidak pernah melakukan apa-apa untuk Valentino. Suka? Tanya Valentino sambil tersenyum. Suka? Angel langsung mengangguk. Jangan menangis. Aku sudah bilang aku tidak mau membuatmu menangis. Valentino mengulurkan tangannya untuk menyeka air mata Angel. Pipi Angel pun merona. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, Aku tidak sedang menangis. Aku sangat senang. Ini air mata bahagia, jadi bukan menangis. Baiklah. Bukan menangis ya. Valentino mengeluarkan bunga mawar yang ada di dalam saku kirinya, lalu menyodorkannya kepada Angel. Angel menerimanya dengan hati-hati seolah-olah itu adalah benda berharga. Lalu, dia membiarkan Valentino menggandeng tangannya dan berjalan menuju ke panggung yang setinggi 9 meter itu. Keduanya menjadi pusat perhatian, terlihat sangat menakjubkan. Panggung yang didekorasi dengan lampu warna-warni terlihat seperti panggung yang dipenuhi dengan berlian, bersinar dengan sangat memesona. Di bawah langit malam yang gelap ini, ribuan lampu bersinar dan menjadi kunang-kunang dalam kegelapan. Setelah itu, muncul lagu pembukaan. Panggung setinggi 9 meter itu pun memamerkan keindahannya. Sama seperti Angel yang merasa tersentuh oleh perbuatan Valentino, begitu juga dengan setiap orang yang berada di Taman Halcyon. Di depan semua orang, kedua orang itu perlahan-lahan naik ke puncak panggung setinggi 9 meter itu. Selama mereka menaiki panggung, kelopak-kelopak bunga mawar masih berjatuhan dari langit. Sekarang Angel merasa sangat tercengang, sehingga dirinya menyerahkan seluruh dirinya kepada Valentino dan membiarkan Valentino menariknya. Akhirnya keduanya sudah tiba di puncak panggung setinggi 9 meter itu. Lalu mereka menatap semua orang. Ritme lagu pelan-pelan berubah. Kerumunan itu berpisah, kemudian muncullah 2 wanita cantik yang sedang mendorong sebuah kereta kue. Di atas kereta kue terdapat kue 9 tingkat dan lilin yang sudah menyala di atas. Di belakang kereta kue pertama, diikuti lagi oleh 1 demi 1 kereta. 1, 5, lagi-lagi 9 kereta kue. Hari ini, banyak elemen yang berkaitan dengan angka 9 karena ia juga dikaitkan dengan angka cinta. Di setiap 9 kereta kue memiliki kue dengan 9 tingkat. Di setiap kue juga tertancap lampu LED tulisan. Sesuai dengan urutan kereta kue, kata-kata tersebut juga disusun secara berurutan menjadi Selamat ulang tahun, Angel Kusuma sayang, dari Valentino Wijaya. Di atas 9 kereta kue, 9 tulisan lampu LED itu berkelap-kelip. Angel yang melihat kue-kue itu dari atas merasa sangat terharu. Pada saat ini, angin malam sedang bertiup sepoi-sepoi, bintang-bintang di langit juga berkelap-kelip, ditambah dengan hujan bunga, suasana pun terasa amat romantis. Valentino, terima kasih. Terima kasih untuk semua ini.
Air mata bergenang di bawah kelopak mata Angel. Dia menutup mulut dengan tangannya dan sedang berusaha mengontrol emosinya agar dirinya tidak menangis dengan kuat. Aku sudah pernah bilang kalau aku mau memberikanmu satu kota Neo sebagai hadiah ulang tahun. Jadi, ini baru permulaan. Jangan berterima kasih dulu. Aku masih mempunyai hadiah untukmu. Valentino tersenyum, kemudian dia mengibaskan tangannya. 1, 3, 10 detik. Master Moffat terus menekan tuts piano sehingga ritme lagu langsung berubah. Dia lanjut ke lagu piano yang berikutnya dengan sangat lancar. 10 detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara siulan yang keras, lalu ia langsung mengguncang seluruh Taman Halcyon. Setelah suara siulan itu, kembang api yang menyilaukan memelesat ke langit. Setelah terbang sejauh 100 meter, ia baru meledak. Duar! Suara ledakan itu menyebar dari langit, memekakan telinga ribuan orang dan menutup suara musik. Kembang api itu meledak di atas kepala Valentino dan Angel setinggi puluhan meter, selain itu diameternya lebih dari 10 meter. Setelah kembang api besar itu, kembang-kembang api lainnya diluncurkan dari berbagai area Taman Halcyon. Bam! Duar! Bam! Siu! 1, 10, 50, 100 kembang api. Ratusan kembang api diluncurkan secara serentak, menerangi seluruh langit malam. Bahkan cahaya bintang-bintang di ufuk pun tertutup. Bab 613, menggemparkan satu kota. Kembang api yang mewarnai langit malam dan berkelap-kelip terpantul di mata semua orang. Suasana di Taman Halcyon terasa sangat mewah, seolah-olah sedang merayakan tahun baru. Ini bahkan lebih megah berkali lipat daripada tahun baru. Angel tidak bisa menahan air matanya lagi. Semuanya pun mengalir dengan deras. Ketahanan, kesabaran, pertanyaan dan ejekan selama 3 tahun ini. Sindiran dan sarkasme orang lain, keegoisan dan penolakan kerabatnya, semua ini. Pada saat ini, Angel yang sedang dikelilingi oleh musik piano yang merdu, lampu LED yang indah, air pancur musikal yang menakjubkan, serta ribuan kembang api di sekitar ini. Ketika semua ini bersatu, semua kesedihan yang di dalam hati Angel langsung menghilang. Sekarang Angel hanya merasa terharu. Dia merasa jauh lebih terharu daripada pada hari ulang tahun pernikahan ketiga mereka yang waktu itu. Pada saat itu, hal-hal yang boleh dilakukan Valentino terbatas. Dia juga harus menghadapi tekanan dari keluarga Wijaya kota Kamer. Jadi, dia sangat berhati-hati saat melakukan sesuatu. Namun kali ini, Valentino telah berdiri di puncak dan menduduki posisi terhormat di kota Neo. Dia sudah mempunyai hak dan kepercayaan diri untuk mengumumkan kepada seluruh kota Neo kalau istrinya, Angel, adalah wanita yang sangat bahagia. Jangan menangis. Hari ini aku masih ada mempersiapkan yang lain untukmu. Lihatlah ke bawah. Valentino memeluk Angel sambil menunjuk ke bawah. Tap, tap, tap. Setelah Valentino menunjuk, kerumunan di bawah langsung berpisah. Sekelompok pria paruh baya yang berpakaian rapi melangkah keluar dari kerumunan dengan gagah. Malam ini, orang-orang ini juga mengenakan pakaian formal seolah-olah ingin menghadiri suatu acara penting. Namun bagi mereka, menghadiri pesta ulang tahun istri Valentino adalah acara terpenting. Astaga, astaga! Mereka? Teriak seseorang. Dia menunjuk sekelompok pria paruh baya itu dengan raut wajah terkejut. Direktur Hendrik dari Maple Rain Real Estate. Pak Arvin dari grup Nagasan. 3 keluarga bangsawan kota Neo. Pria-pria berpakaian rapi itu bukanlah orang asing bagi orang kota Neo. Semua orang mengenal mereka. Meskipun ada yang tidak begitu terkenal, orang kota Neo juga pernah melihat wajah mereka. Pria-pria paruh baya itu adalah selebritas kota Neo, tokoh besar dari kalangan atas dan bos besar. Makmur Industri memberikan sebuah gelang batu akik merah. Selamat ulang tahun, Nona Angel. Wander Dilsen memberikan satu set lengkap tas LV. Selamat ulang tahun, Nona Angel. Fortunate Decor memberikan satu set Lancome Paris. Satu persatu direktur perusahaan melangkah maju dengan tertib untuk memberikan Angel hadiah ulang tahun secara pribadi. Sepertinya para bos besar ini bahkan tidak pernah bersikap begini sopan kepada putri mereka sendiri. Namun, saat menghadapi Angel, semuanya bersikap sangat segan dan hormat. Malam ini, Angel adalah mutiara paling bersinar di kota Neo, sebutir mutiara yang ingin dipuji oleh semua orang. Tentu saja, semua ini karena Valentino. Melihat itu, puluhan ribu orang yang di sekitar pun langsung heboh, terutama para perempuan. Ketika mereka melihat satu demi satu barang mewah yang biasanya susah dilihat mereka, semuanya merasa sangat iri. Kalau bukan karena Kasman ada mengutus orang untuk mengawal,
pasti ada banyak perempuan yang akan kehilangan akal sehat mereka lalu pergi mencurinya. Beberapa meja besar untuk menempatkan hadiah yang dari awal sudah dipersiapkan saat ini sudah dipenuhi dengan benda mewah dan berkualitas yang melimpah. Di bawah cahaya lampu-lampu LED, hadiah-hadiah tersebut bersinar dan berkilauan, terlihat sangat memesona. Tidak ada perempuan yang tidak menginginkan benda-benda itu dan tidak ada orang yang tidak bisa merasa iri kepada Angel. Eri dari Black Tiger Security mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nona Angel. Silakan Nona Angel menerima jam tangan berlian ulang tahun Chanel dan 2 set perawatan kulit La Prairie Platinum Rare. Semoga Nona Angel selalu awet muda dan hubungan Nona bersama Tuan Valentino abadi. Eri melangkah maju. Sambil memegang hadiah Angel, dia membungkuk ke arah panggung setinggi 9 meter itu. Kemudian, dia juga meletakkan barangnya di atas meja besar yang sejak awal sudah dikeluarkan untuk hadiah-hadiah Angel. Terima kasih, ucap Angel. Gila, jam tangan berlian ulang tahun Chanel. Dan set perawatan kulit La Prairie Platinum Rare. Aku pernah membeli pelembab La Prairie Platinum Rare, harga 1 botol 20-an juta. 1 mililiter harganya ratusan ribu. Iri sekali. Aku sudah mau gila. Lagi-lagi, banyak perempuan yang menggila. Keluarga Cendana Cotaneo memberikan Nona Angel sebuah gedung perusahaan baru. Lukman juga melangkah maju, kemudian dia meletakkan sebuah sertifikat hak milik di atas meja. Semua orang sekali lagi terkejut. Lukman telah memberikan gedung perusahaan baru. Hebat sekali. Sebenarnya, hanya Lukman mereka yang tahu betapa dilemanya mereka pada saat ini. Valentino tidak kekurangan apa-apa, jadi mereka tidak tahu apa yang harus mereka berikan. Setelah mereka berpikir dengan keras, mereka tetap tidak bisa memikirkan apa-apa. Mereka hanya bisa memberikan benda terbagus. Keluarga laki dari Cotaneo memberikan Nona Angel sebuah mobil sport khusus Ferrari. Selamat ulang tahun, Nona Angel. Semoga Nona selalu berbahagia dengan Tuan Valentino. Mario melangkah maju lalu memberikan sebuah kunci mobil. Semua orang lagi-lagi terkesiap. Mobil sport Ferrari. Mobil sport khusus Ferrari. Setelah Mario selesai berbicara, dia mengibaskan tangannya. Setelah itu, 6 orang segera berlari ke suatu pojok alun-alun. Tadi di sudut alun-alun itu terus ditutupi oleh sebuah kain, jadi tidak ada orang yang pergi memperhatikannya. Sekarang, kain tersebut pun ditarik. Sebuah mobil sport Ferrari berwarna merah langsung muncul di hadapan semua orang, membuat mata banyak orang berbinar-binar. Berharga, mewah, keren, indah. Brengsek! Mario, kamu mengintip hadiah apa yang akan diberikan oleh keluargaku, ya? Keluargaku juga mau menghadiahkan mobil. Kenapa keluarga kalian juga ikut-ikut? Sambil bersandar pada tongkat kan, Luis menatap Mario dengan murka. Kakinya yang terluka belum sembuh, tapi dia tidak mau melewati pesta ulang tahun yang mewah ini. Mario langsung menjawab. Sialan! Aku ini secara pribadi pergi ke luar negeri demi membuatkannya secara khusus untuk Nona Angel. Apa yang kamu tahu? Mark pun terdiam. Dia juga tidak menyangka keluarga laki memiliki pemikiran yang sama dengannya. Akhirnya, Mark hanya bisa menebalkan kulitnya lalu berkata, keluarga Brianto dari Cotaneo memberikan Nona Angel sebuah mobil Lamborghini. Semoga Nona Angel menyukainya. Selamat ulang tahun, Nona Angel. Semoga Nona dan Tuan Valentino selalu ada untuk satu sama lain. Setelah itu, sebuah kain yang lain ditarik sekali lagi, muncullah sebuah mobil sport Lamborghini berwarna perak di alun-alun. Wah! Kerumunan sekali lagi berseru. Kalau dibandingkan, mobil Lamborghini ini lebih berkelas daripada mobil Ferrari dari keluarga laki. Dasar bodoh! Luis, kamu memberikan mobil yang berwarna begitu jantan. Apakah kamu ingin memberikannya kepada calon bayi Tuan Valentino dan Nona Angel? Haha! Mario tertawa terbahak-bahak. Pergi sana. Kalau Tuan Valentino sudah mempunyai anak, aku akan membelikan perusahaan Lamborghini untuk Tuan muda. Balas Luis dengan kesal. Hahaha. Semua orang yang di sekitar pun tertawa terbahak-bahak. Bab 614. Sapu bersih segala kesalahpahaman. Semua orang tahu bahwa Luis sedang bercanda, tetapi mereka juga tahu bahwa jika putra Valentino lahir, Luis dan yang lainnya mungkin benar-benar akan membeli perusahaan Lamborghini sebagai hadiah kelahirannya. Ya, ampun. Hari ini mataku benar-benar terbuka lebar. Matamu sih cuma terbuka, sedangkan mataku yang titanium 24 Kelvin saja sudah buta dibuatnya. Seruan-seruan di kerumunan tak kunjung berhenti.
Dilihat sekilas saja, semua orang bisa melihat bahwa harga barang mewah yang dipersembahkan sampai saat ini, ditambah 2 mobil sport kelas atas, pasti sudah setinggi pencakar langit. Saya, Arvin Nagasan selaku perwakilan grup Nagasan, menghadiahkan manor villa keluarga pribadi di Eropa. Tuan Valentino dan Nona Angel bisa menginap di sana waktu berbulan madu. Arvin pun tak mau kalah. Wah! Kerumunan kembali menggempar, semua hadiah ini dikirim ke luar negeri. Tanpa menunggu kekaguman para hadirin mereda, Hendrik pun melangkah maju. Maple Rain Real Estate. Kata-kata Hendrik tiba-tiba terhenti. Orang-orang di sekitar tidak ada yang berbicara, mereka semua juga penasaran akan hadiah besar seperti apa yang akan diberikan oleh Direktur Hendrik. Lagi pula Hendrik merupakan perwakilan langsung keluarga Wijaya di kota Kamer. Dia adalah juru bicara keluarga Wijaya di kota Neo, jadi hadiah yang akan diberikannya pasti tidak kalah mewah, kan? Angel juga menantikan apa yang akan dikatakan Hendrik selanjutnya, sementara Valentino hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak menghadiahkan apa-apa, kecuali 100% saham Maple Rain Real Estate. Kami harap Nona Angel menyukainya. Lanjut Hendrik dengan segera. Apa? Mata Angel langsung membelalak. Para hadirin seketika tertegun, berbagai emosi mereka langsung meletup-letup. Maple Rain Real Estate Low. Maple Rain Real Estate yang merupakan anak perusahaan keluarga Wijaya dari kota Kamer di kota Neo. Maple Rain Real Estate tidak hanya memiliki sumber keuangan yang mantap, tetapi juga memegang kendali atas zona pengembangan kota Arteria yang sedang dibangun itu. Namun, Hendrik dengan entengnya berkata akan memberikan 100% sahamnya kepada Angel di hadapan orang banyak begini. Bukankah itu sama saja memberikan seluruh perusahaan Maple Rain Real Estate kepada Angel sebagai hadiah ulang tahunnya? Tidak ada yang menyangka hal ini. Ini adalah lelucon terbesar di abad ini. Emosi orang-orang di kerumunan mendidih, semua orang seakan hampir menggila. Orang yang paling kaget tak lain adalah Angel. Bagaimana Hendrik yang hanya seorang karyawan keluarga Wijaya bisa memiliki hak untuk mengatakan hal seperti itu? Karena Hendrik berani mempersembahkan sebuah perusahaan milik keluarga Wijaya sepenuhnya kepada Angel, ini pasti perintah langsung dari keluarga Wijaya. Sebelum Angel sempat bereaksi, kerumunan para hadirin tiba-tiba terbagi dua. Di tengah-tengah kerumunan itu terdapat belasan orang yang mengiring seorang nenek-nenek memasuki tempat resepsi dengan perlahan. Semua orang pun tercengang sekali lagi. Awalnya mereka mengira bahwa kemunculan Hendrik adalah final dan puncak acara ini, tapi kenapa masih ada nenek ini? Mungkinkah hadiah dari nenek ini bahkan lebih megah daripada yang diberikan Maple Rain Real Estate? Namun, nenek ini jelas datang dengan tangan kosong, bahkan tangannya itu hanya memegang setangkai tongkat. Nenek? Angel spontan berseru setelah bisa melihat wajah nenek itu dengan lebih jelas. Nenek itu ternyata adalah Nyonya Besar Kusuma. Mary dan David juga agak kebingungan. Angel, nenek tidak akan bicara banyak-banyak. Nenek hanya mau bilang, nenek sangat berharap kamu dan Valentino bisa selalu baik-baik bersama. Nenek harap kamu bahagia. Lebih baik lagi kalau kalian cepat-cepat memberiku cicit. Ucap Nyonya Besar Kusuma sambil tersenyum. Prak! Buket mawar di tangan Angel langsung jatuh ke karpet. Dalam hatinya, semua kemewahan yang disuguhkan di hadapan penonton itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan kata-kata yang diucapkan Nyonya Besar Kusuma. Kalimat itu adalah berkat dari neneknya kepada dirinya dan Valentino. Akhirnya Valentino benar-benar telah diakui oleh Nyonya Besar Kusuma. Tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya, Valentino melakukan apa yang dia janjikan ke Angel dan benar-benar membuktikan dirinya. Valentino pernah bilang bahwa pada hari ulang tahun Angel, Nyonya Besar Kusuma akan secara pribadi memberikan berkat beliau kepada mereka berdua. Ternyata Valentino benar-benar tidak mengingkari janjinya. Anggota keluarga yang dulunya tidak pernah sekalipun menganggap hubungan ini juga telah merestui dan memberkati mereka. Apalagi yang bisa membuat Angel lebih bahagia dari hal ini? Terima kasih, Nek. Angel sampai menangis karena kegirangan. Sebuah senyum bahagia terukir di wajahnya. Kemudian, David mendorong Mary dari kerumunan dan berkata sambil mendengus dingin. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kan? Dengan wajah yang merah karena malu, Mary berjalan ke depan dengan agak terpaksa, kemudian berteriak ke hadapan panggung yang tingginya 9 meter itu. Angel, Valentino, Ibu juga mendoakan kebahagiaan kalian. Ibu. Angel terisak lagi. Nyonya Besar Kusuma dan Mary, Angel paling mendambakan persetujuan dari kedua orang ini. Di saat ini, mereka akhirnya mengungkapkan isi hati mereka. Air mata Angel perlahan jatuh,
seolah-olah semua keluh kesahnya selama 3 tahun ini sedang mengalir keluar dari lubuk hati terdalamnya. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan bagi Angel, hari yang paling menyentuh dan paling tak terlupakan. Hari ini bahkan lebih tak terlupakan daripada saat Angel sepenuhnya memberikan dirinya kepada Valentino. Karena mereka semua sudah selesai memberimu hadiah, sekarang giliranku. Aku juga sudah menyiapkan sesuatu buat kamu, ujar Valentino sambil tersenyum. Hah, hadiah apa lagi? Ini sudah lebih dari cukup, tanggap Angel secara spontan. Tidak. Valentino menggelengkan kepalanya perlahan, lalu menengadah untuk melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum. Belum cukup? Valentino masih belum memberikan mahar yang menunggak dari pernikahan mereka. Pelayan, bawakan kemari, seru Hendrik dengan suara yang dalam. Tap, tap, tap. Kerumunan kembali terbelah dua untuk memberi jalan kepada tidak kurang dari 30 orang pengawal berpakaian serba hitam. Mereka masing-masing membawa 2 koper dan berjalan menuju tengah-tengah tempat resepsi. Melihat pemandangan ini, Nyonya Besar Kusuma sudah bisa menebak apa isi koper itu. Bibirnya pun langsung menyunggingkan senyum puas. Di sisi lain, Angel, Mari dan yang lainnya tercengang. Sepertinya adegan ini agak mirip dengan saat Handrichi memberikan mahar di kediaman keluarga Kusumade. Namun, koper berwarna perak dan putih yang mereka bawa kali ini terlihat sangat berbeda dari yang dibawa oleh Handrichi sebelumnya. Di koper yang dibawa Handrichi hari itu, ada nama Wijaya yang terukir di permukaannya, sedangkan koper-koper yang mereka bawa hari ini semuanya diukir nama Valentino. Benar. Kali ini, Valentino akan memberikan mahar ini kepada Angel atas nama dirinya sendiri. Mengenai keluarga Wijaya, apapun yang mereka katakan. Setelah kepulangan Valentino dari kediaman keluarga Wijaya kali ini, dia tidak begitu memedulikan mereka lagi. Angel, jadilah pasangan hidupku selamanya. Prok! 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 30 orang pengawal berpakaian serba hitam dengan serentak membuka koper tanpa ragu-ragu. Isi koper yang penuh uang tunai berwarna merah itu pun langsung menarik perhatian semua orang. Gila! Isinya uang! Banyak sekali! Seru seseorang di kerumunan. Para pengawal terus-menerus mengeluarkan uang tanpa henti. Kali ini, uang yang ditumpukan adalah ikat-ikat uang tunai bernilai 200 juta. Satu ikat uang 200 juta itu terlihat seperti sepotong batu bata merah. Tumpukan uang kertas ditempatkan dengan rapi membentuk sebuah piramida besar. Puluhan ribu orang hadirin yang melihatnya pun terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Bahkan mobil sport mewah nan mahal yang dipersembahkan tadi tidak semengejutkan tumpukan uang tunai ini. Jantung semua orang langsung berdegup kencang. Mahar tunai sebesar 26,28 miliar. Seru Hendrik. Seluruh hadirin menggempar. Mahar tunai sebesar 26,28 miliar, benar-benar luar biasa. Angel membelalakan matanya lebar-lebar, 20-an miliar. Jumlah ini jauh lebih banyak dari 19 miliar yang dijanjikan Valentino sebelumnya. Val, Kak, kamu? Angel tidak tahu harus bagaimana menanggapinya. Piramida yang dibangun dari tumpukan 20 miliar lebih uang tunai itu seolah bersinar di bawah sorot lampu, siapapun yang melihatnya pasti tidak bisa berpaling darinya. Aku pernah bilang, segalanya yang kuhutang padamu, aku akan memberikannya sedikit demi sedikit. Hari peringatan pernikahan, ulang tahun, karpet merah, mahar, juga bulan madu, keliling dunia, segalanya yang didambakan para wanita. Semuanya akan aku berikan ke kamu satu persatu. Ujar Valentino sambil memeluk Angel dengan lembut. Angel sangat tersentuh, sehingga dia pun berinisiatif berjinjit dan mencium bibir Valentino. Para hadirin bersorak dengan serempak. Berciuman di depan puluhan ribu orang jelas merupakan hal paling bernyali yang pernah dilakukan Angel sepanjang hidupnya. Setelah 1 menit penuh, bibir mereka perlahan berpisah dan memperlihatkan kelembutan yang dalam di kedua pasang mata mereka. Kembang api di udara perlahan berkurang dan menghilang, seolah-olah menandakan akhir dari resepsi ulang tahun ini. Namun, masih ada beberapa hadirin yang tidak puas. Bam! 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 Duar! Duar! Baru saja Valentino membuka mulutnya untuk berbicara, serangkaian petasan dari segala arah Taman Halcyon tiba-tiba meletus dan memekakkan telinga. Orang-orang menoleh dengan penasaran, apakah ini salah satu kejutan lain yang disiapkan Valentino? Bahkan Valentino sendiri juga agak bingung. Petasan? Dia tidak meminta pihak resepsi menyiapkan petasan. Apakah Hendrik yang telah menyiapkannya?
Petasan terus-menerus meletus tanpa habis. Angel juga menoleh ke Valentino dengan tatapan menanti. Tin, 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 tin. Tiba-tiba, terdengar suara klakson mobil yang kencang. 4 mobil Hummer yang telah dimodifikasi masuk pada saat yang bersamaan dari berbagai arah Taman Halcyon. Seseorang tiba-tiba menjulurkan kepalanya dari dalam mobil dan berteriak ke arah kerumunan. Semuanya, tolong beri jalan! Kami datang mengantar hadiah besar kepada kedua mempelai. Bab 615. Aku bukan seorang dewa. Puluhan ribu penonton yang hadir menyebar kedua sisi secara spontan. Semua orang sedang menebak-nebak kira-kira kejutan macam apakah ini? Di dalam Hummer yang datang dari arah utara, seorang pria muda dengan bekas luka di wajahnya sedang menginjak pedal gas. Di mulut pemuda itu tersisip sebatang rokok, matanya tertuju ke panggung setinggi 9 meter itu dan mulutnya menyunggingkan senyuman kejam. Apa? Apa kalian membawa hadiah untuk Nona Angel? Tanya Hendrik yang agak kebingungan ke Arvin dan para pengikutnya. Perjamuan ulang tahun ini ditangani oleh Hendrik sendiri, dia pun sudah menghafal seluruh agenda acaranya dengan rinci. Jadi, kenapa dia tidak tahu bahwa 4 mobil Hummer ini juga termasuk di dalamnya? Tidak, kok. Apa mungkin ini rencana Pak Valentino sendiri? Jawab Arvin dan para bawahannya dengan bingung. Mendengar jawaban ini, Hendrik pun langsung menoleh ke Valentino. Pada saat ini, Valentino yang berdiri di panggung tinggi juga memandang Hendrik dengan tatapan ragu. Saat pandangan Hendrik bertemu tatapan Valentino itu, rasa gelisah seketika mencuat di dalam hatinya. Ada yang salah. Tutur Hendrik, hatinya tiba-tiba menciut. Chris merenung selama 2 detik, lalu tiba-tiba melebarkan matanya dan berseru. Sialan! Hentikan mereka! Cepat hentikan mereka! Kewaspadaan tinggi yang diperolehnya dari pengalaman di medan perang selama bertahun-tahun membuatnya langsung menyadari ada sesuatu yang salah, sehingga dia pun buru-buru bereaksi. Di sisi lain, Kasman sudah mulai memberi perintah dengan tampang serius. Tentara keluarga Wijaya, dengarkan perintah saya dan segera hentikan ke 4 mobil itu. 4 mobil Hummer, segera berhenti! Berhenti sekarang juga! Kalau tidak, akan aku tembak! Teriak Kasman dengan keras sambil mengulurkan tangannya ke pinggang dan mengeluarkan sebuah pistol. Di tempat yang banyak orang ini, penggunaan senjata termal memang tidak terlalu efektif. Namun di saat darurat seperti ini, mana mungkin Kasman bisa memerhatikan sampai sedetail itu. Akan tetapi, keempat Hummer itu seolah tidak mendengar ancaman Kasman dan tetap melaju dengan kencang. Para hadirin yang berdiri di sekitaran cepat-cepat menghindar. Beberapa orang yang tidak sempat menghindarinya pun langsung terlempar ke samping. Semua orang tercengang karena situasi yang begitu tidak terduga ini. Dalam sekejap, pemandangan tempat resepsi berubah menjadi kacau balau. Dengan mata yang terbuka selebar-lebarnya, Kasman dan para bawahannya segera melangkah maju. Meskipun saat ini ada banyak penonton, Kasman tidak peduli. Walau dirinya tertangkap, dia tetap harus memastikan keselamatan Valentino. Kasman menarik pelatuk pistolnya. Terdengar suara dor-dor yang mengiringi 2 tembakan yang meluncur dari pistol Kasman. Dor! Dor! 1 pelurunya mengenai ban mobil Hummer yang melaju dari arah selatan dan membuat ban itu meledak di tempat, sehingga mobil itu kehilangan kendali dan meluncur ke samping. Namun, saat ini lawannya ada 4 mobil. Bagaimana Kasman bisa menghentikan mereka hanya dengan 1 pistol? Terlebih lagi, mobil-mobil ini melaju dengan kecepatan tinggi, jadi sangat sulit untuk menembak target dengan tepat. Dor! Peluru Kasman yang terakhir berhasil mengenai kabin Hummer yang melaju dari sebelah timur. Wush! Cipratan darah segar memercik ke jendela mobil itu seketika kehilangan kendali dan meluncur ke samping. Namun, Kasman juga sudah kehabisan peluru. Piu! Pengendara Hummer yang melesat dari arah utara tiba-tiba membuka jendela. Seorang pria muda dengan bekas luka di wajahnya menjulurkan kepalanya dari dalam mobil, tangannya memegang sebuah pistol hitam. Sedari tadi, dia memang menunggu sampai Kasman kehabisan peluru. Valentino! Hari ini aku bawakan kejutan besar untuk kamu. Kejutan ini namanya, utang darah dibayar dengan darah. Pemuda itu berteriak dengan keras dan mengarahkan pistolnya ke Valentino dan Angel yang berdiri di panggung yang tinggi. Dia pun langsung menarik pelatuknya dan menembakkan beberapa peluru secara bersamaan. Dor! 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 Peluru yang tajam terbang menembus udara dan melesat ke arah panggung yang tinggi. Valentino!
Tubuh Angel bereaksi dengan cepat menembus kecepatan normalnya untuk melindungi badan Valentino. Hati Valentino bergetar melihatnya, dia langsung memeluk Angel dan memiringkan badan mereka berdua ke samping. Wush! Satu peluru melewati lengan Angel dan menggores ototnya, hingga membuat darah semerah mawar terciprat di gaunnya. Kalau bukan berkat reaksi Valentino yang sangat cepat memeluk Angel, mungkin saja peluru itu sudah mengenai Angel tepat di bagian belakang jantungnya. Valentino memeluk Angel sambil berbaring di lantai panggung dengan erat. Di balik penyekat panggung sebagai tamengnya, Valentino tidak berani bergerak sama sekali. Valentino, apa yang terjadi? Ada apa? Tanya Angel dengan panik tanpa memedulikan rasa sakit di lengannya. Baru semenit yang lalu, mereka sedang merayakan hari ulang tahunnya dengan riang. Kenapa keadaannya tiba-tiba berubah menjadi seperti ini? Sambil masih telungkup memeluk Angel erat-erat di lantai panggung, Valentino mengutuk dengan gigi berderit. Ellen Ika! Apa? Dia? Mata Angel seketika membelalak, dia kira Ellen sudah mati. Saat Ellen menyerang Jenny, grup Ika hancur dalam satu malam. Apakah malam itu dia tidak mati? Jangan bergerak! Pikiran Valentino saat ini sedang sangat kacau juga. Dia tidak pernah mengira kalau si Ellen yang seharusnya sedang sibuk mengurus reinkarnasinya itu akan muncul di sini. Valentino tidak bisa menebak apakah di pistol Ellen masih ada peluru. Jadi dia tidak ada pilihan selain berbaring di lantai panggung bersama Angel sambil bersembunyi dan menghalangi pandangan Ellen di balik penutup pagar pembatas panggung. Di bawah panggung, Kasman benar-benar panik. Selama bertahun-tahun lamanya dia bekerja di bawah keluarga Wijaya, entah sudah berapa kejadian yang membuatnya hampir terbawa ke ambang kematian. Kasman tidak pernah panik, bahkan saat menjalankan misi mematikan di mana jumlah lawan lebih banyak 10 kali lipat. Namun saat ini, keselamatan Valentino dalam bahaya, jadi dia benar-benar panik. Sialan! Aku harus menghentikan mobil itu bagaimanapun caranya! Kasman menggeram penuh amarah dan langsung berlari ke depan. Namun, mana mungkin kecepatan lari seorang manusia bisa mengimbangi kecepatan mobil Hammer? Belasan tentara keluarga Wijaya yang berdiri di depan juga terkejut melihatnya. Kemudian ikut bergegas ke depan mobil tanpa ragu-ragu untuk membentuk tameng dengan tubuh mereka. Walau mereka sadar bahwa yang mereka lakukan ini konyol, saat ini tidak ada pilihan lain yang bisa mereka lakukan. Belasan prajurit keluarga Wijaya dengan buta menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menghadang Hammer itu. Ellen menembakkan semua peluru yang tersisa di pistolnya lagi. Dia terkekeh sejenak, lalu segera masuk ke dalam mobil dan menginjak pedal gas ke maksimum. Ciit! Ban berputar dan bergesek dengan tanah hingga mengeluarkan asap putih. Dor! 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 Hammer bergegas melewati belasan tentara keluarga Wijaya yang tidak bisa melawan sama sekali. Mereka pun langsung terlempar dan berhamburan. Di antara para hadirin, tidak ada yang tidak terkejut saat ini. Pemandangan ini seperti adegan film yang benar-benar muncul di depan mata mereka secara langsung. Valentino Wijaya! Kubunuh kamu! Mati kamu! Ellen menggeram dengan suara keras. Akan kubawa kamu mati bersamaku. Pikirnya, dia pun menginjak pedal gas sampai ke batasnya dan menabrak panggung setinggi 9 meter itu. Siapapun yang melihat adegan ini bisa menebak jalan pikiran Ellen. Saat ini, Valentino dan Angel masih berada di panggung setinggi 9 meter yang semua kerangkanya terbuat dari kayu itu. Kalau Ellen menghancurkan bagian bawah panggung, seluruh panggung akan runtuh dan Valentino dan Angel akan jatuh dari ketinggian 9 meter. Kalau mereka jatuh dari tempat yang begitu tinggi, entah bagaimana nasib mereka nantinya. Tuan Muda Valentino! Mata Hendrik terbelalak, dia langsung melepas dasinya sambil berlari ke depan secepat mungkin. Orang-orang juga berlari ke arah panggung secara serempak. Walau mereka tahu itu tidak berguna, tubuh mereka seakan bergerak dengan sendirinya. Chris, Mario, Tuan Besar Lukman juga berlari ke panggung. Bahkan Nyonya Besar Kusuma juga ikut bergegas ke sana walau tangannya memegang tongkat. Mereka sangat ingin menghentikan mobil itu, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Seketika rasa tidak berdaya yang mendalam memenuhi hati semua orang. Bagaimanapun juga, mereka bukanlah dewa. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa mereka kendalikan, jadi mereka mau tak mau hanya bisa menonton dengan tidak berdaya. Bab 616, Pahlawanmu yang tak terkalahkan. Bruk! Serak! Hammer menabrak ke arah platform dengan kecepatan tinggi lebih dari 150 mil. Kerak! Serak!
Beberapa batang kayu yang digunakan untuk membangun platform ditabrak hingga patah sehingga platform bergoyang. Namun, platform tinggi yang proses pembuatannya diawasi langsung oleh Kasman ini sangat kuat, jadi masih tidak runtuh. Alan tidak berekspresi, tetapi tampak tersenyum sinis. Dia memundurkan mobilnya dan mengepot, langsung menabrak dua prajurit keluarga Wijaya hingga terbang. Setelah mobil mundur hingga belasan meter, Alan menginjak gas, kemudian menabrak ke bagian bawah platform. Krak! Kali ini bagian fondasi platform sepenuhnya hancur, dan karena tabrakan yang terlalu kuat ini, platform pun runtuh. Valentino yang berada di platform sontak merasa kaget. Dia merasa platform mulai miring, tapi dia sama sekali tidak punya solusi. Angel, peluk aku dengan kuat! Valentino dapat solusi. Dia memeluk Angel, kemudian berdiri dan berlari ke arah berlawanan dari arah runtuhnya platform. Dengan begitu, dia bisa bergerak maju dengan menginjak sisi platform tinggi. Asal cukup cepat, dia bisa mengurangi ketinggian saat jatuh. Kalau tidak, jatuh dari ketinggian 9 meter, mereka berdua pasti akan mati atau terluka parah. Valentino, tidak perlu memedulikanku. Angel mengulurkan tangannya untuk mendorong Valentino, karena saat ini kalau tambah berat satu orang, akan menambah kesulitan untuk bertahan hidup. Namun, Valentino tentunya tidak bersedia. Dia segera menarik Angel dan bersiap untuk berlari maju. Saat ini, Alan yang berada di bawah platform kembali memasukkan gigi mundur, tetapi mesin mobilnya dimatikan. Alan terkejut, tadinya dia baru saja berpikir bahwa ketika Valentino dan Angel jatuh dari platform, dia ingin menabrak tubuh mereka. Jadi, Alan segera menghidupkan kembali mesin mobilnya. Namun, dia sudah tidak punya kesempatan. Sialan! Mata Kasman kemerahan, dia membuka pintu mobil, kemudian menarik Alan keluar dari mobil. Boom! Sebuah tinju yang kuat jatuh pada wajah Alan. Alan langsung muntah darah dan mundur beberapa langkah. Bu. Valentino memeluk Angel, dia berlari di platform tinggi sambil berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya. Namun, berat dua orang membuatnya agak kesulitan. Valentino tergelincir, lalu jatuh ke arah berlawanan. Valentino! Tuan Valentino! Angel dan orang-orang di sekitar berteriak secara bersamaan. Badan Valentino jadi miring, tidak bisa menopang tubuhnya lagi, dia pun terjatuh dari tempat yang berjarak 8 meter dari bawah. Saat ini, dia masih tetap memeluk Angel. Semua orang melihat kondisi ini dengan mata terbuka lebar dan jantung berdetak dengan cepat. Namun, Valentino malah terlihat tenang, bahkan tampak tersenyum, sama sekali tidak ketakutan. Seolah-olah ada perasaan bebas. 3 tahun yang lalu, dia diasingkan di keluarga Wijaya. Selama 3 tahun ini, dirinya yang kehilangan keluarga dan sangat dihina ini, telah mengalami kejamnya dunia. 3 tahun kemudian, semua janjinya terhadap Angel, sebagian besar sudah dilakukannya. Hanya saja, mungkin akan mengecewakan kebaikan Tuan Besar Wijaya. Semua peristiwa sebelumnya terlintas dalam benak Valentino. Pada akhirnya, berhenti pada wajah Angel. Peluk dengan erat. Ingatlah, suami selalu adalah pahlawanmu yang tak terkalahkan. Valentino tertawa, kemudian dia berusaha memutarkan badannya sambil memeluk Angel. Wush! Setelah berputar, badan Angel berada di atas dan badan Valentino berada di bawah. Mereka pun jatuh ke bawah. Boom! Prak! Bu! Dengan dilihat oleh puluhan ribu orang, Valentino jatuh ke lantai dan kepalanya terbentur dengan keras. Sementara berat badan Angel juga memberikan hantaman kedua kalinya pada badan Valentino. Bu! Valentino memuntahkan darah, kepalanya miring dan dia pun langsung pingsan. Namun, karena Valentino menjadi bantalannya, jadi meskipun Angel merasakan guncangan sehingga badannya terasa sakit, dia tidak langsung mengenai lantai. Valentino! Valentino! Angel menggertakkan giginya, kemudian dia memeluk Valentino sambil menangis terseduh-seduh. Teriakan menyayat hati bergema di seluruh lokasi. Tuan muda Valentino! Hendrik berlari mendekat dan berlutut, dia menatapi Valentino dengan mata memerah dan terisak-isak. Sebagian besar orang berlari mendekat, mereka mengelilingi Valentino sambil berteriak. Valentino merasa lelah, mengantuk dan ingin tidur. Mendengar teriakan di sampingnya, Valentino ingin membuka matanya, tetapi sekarang gerakan sederhana seperti ini tidak bisa dilakukannya. Pada akhirnya, pandangan Valentino menggelap, dia sepenuhnya koma. Tuan Valentino! Tuan Valentino!
Mereka semua berteriak memanggil Valentino dengan penuh amarah. Sebagian besar orang, termasuk Chris dan Mario, mereka mengepung Ellen, kemudian mengambil patahan kayu di samping untuk melempar Ellen. Sialan! Hari ini aku akan memotongmu dan memberikannya kepada anjing. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Sialan! Mata Chris memerah. Dia mengangkat tinggi tongkat kayu, kemudian memukul wajah Ellen dengan kuat. Puluhan orang mengepung dan memukul Ellen. Setiap kali pukulan dilakukan dengan sekuat tenaga dan dipenuhi dengan kemarahan. Kebencian mereka terhadap Ellen sudah mencapai klimaks. Mereka ingin menguliti Ellen secara hidup-hidup dan menelannya. Hahaha. Pukullah aku sampai mati. Aku berani datang ke sini, maka aku sudah siap untuk mati. Valentino mengira dirinya sangat hebat. Dia pikir dia bisa menguasai segalanya. Sebenarnya dia bahkan tidak tahu seperti apa anak buahnya. Hahaha. Bunuhlah aku sudah bisa mati dengan tenang. Valentino sudah mati, aku sudah membalas dendam. Hahaha. Ellen berteriak keras layaknya orang gila. Nada bicara dan ekspresinya terkesan sangat gembira. Sialan. Ingin mati? Tidak segampang itu. Tiap kali memukul, Chris tidak memukul bagian yang mematikan karena dia ingin Ellen mengalami penderitaan yang menyakitkan. Terlalu menguntungkan Ellen kalau membiarkannya mati begitu saja. Kasman berlari dengan sempoyongan ke samping untuk menelpon keluarga. Namun, tangannya gemetaran. Dia bahkan kesulitan untuk menekan nomor. Plak! Hendrik berlari dengan cepat, kemudian menjatuhkan ponsel Kasman. Pak Hendrik, aku ingin menelpon pihak keluarga. Tuan Muda Valentino bertemu masalah, perlu penyelamatan tingkat S. Kasman berbicara dengan suara gemetar seolah-olah sudah kehilangan akal sehat. Sebagai pengawal pribadi Valentino, kalau Valentino mati, mereka tidak mungkin bisa mengelak tanggung jawab dan bahkan tidak bisa menebusnya meski dengan mati. Meski bunuh diri untuk menebus kesalahan, juga tetap mengecewakan kebaikan Tuan Besar Wijaya dan kepercayaan Valentino terhadap mereka. Aku sudah menelpon rumah sakit. Kamu tidak boleh menelpon. Hendrik mengepalkan tangannya dan berusaha menahan emosinya. Mendengar teriakan dan tangisan Angel di samping, Hendrik semakin merasa hatinya seperti tersayat pisau. Pak Hendrik, kenapa? Aku tidak mengerti. Tanya Kasman sambil menggertakkan gigi. Bab 617, tidak akan bertahan hidup sendiri. Ellen adalah orang yang ingin diserang oleh Tuan Muda Valentino waktu itu. Dia seharusnya sudah mati. Kamu paham? Hendrik juga menggertakkan giginya. Kasman tercengang sejenak, lalu amarahnya pun melonjak. Di dalam prajurit keluarga Wijaya ada mata-mata. Mata Kasman memerah, dia marah besar sampai hampir menggigit bibirnya hingga terluka. Dia tidak ingin mencurigai saudara senasib sepenanggungannya. Namun, Ellen seharusnya sudah dibunuh oleh prajurit keluarga Wijaya. Tapi sekarang malah muncul di sini. Lantas apa artinya? Periksa dulu, malam ketika membantai keluarga Eka, siapa saja yang ikut dalam misi? Seusai berbicara, Hendrik berjalan menuju Valentino. Ellen yang seharusnya sudah mati, malah muncul hari ini dan memberikan serangan mematikan pada Valentino. Hal ini memberikan peringatan keras kepada Hendrik. Mungkin prajurit keluarga Wijaya berkhianat, mereka melanggar perintah Valentino. Atau prajurit keluarga Wijaya diperintahkan oleh orang keluarga Wijaya. Kalau begitu, berarti sudah tiba saatnya membuat perhitungan dengan keluarga Wijaya. Hal yang lebih menakutkan adalah kedua kondisi ini ada pada saat bersamaan. Kalau seperti itu, berarti ini hanyalah awal saja. Kalau orang keluarga Wijaya sudah memutuskan untuk menyerang Valentino, berarti selanjutnya masih ada banyak taktik untuk menjatuhkan Valentino. Dalam kondisi seperti ini, kalau membawa Valentino yang terluka parah ke keluarga Wijaya, ini tak lain adalah pergi mencari mati. Jadi, Hendrik tidak akan bertindak seperti ini. Valentino, sadarlah, kamu tidak boleh meninggalkanku. Kamu bilang ingin menjadi pahlawanku yang tak terkalahkan. Kamu tidak boleh mengingkari janjimu, kamu tidak boleh. Angel masih berteriak dengan suara menyayat hati, darah di lengannya terus mengalir, tetapi dia sama sekali tidak melihatnya. Puluhan ribu orang di sekitar tampak tercengang. Mereka tidak menyangka akan terjadi perubahan mengejutkan seperti ini. Acara ulang tahun yang menggemparkan seluruh kota, malah menjadi kondisi menyedihkan seperti ini. Semua ini terjadi karena Ellen. Ada banyak orang yang tidak mengenal Valentino. Mereka juga mendekat dan memukul Ellen untuk melampiaskan amarah.
Plak! Hendrik mengulurkan telapak tangannya, kemudian menampar wajahnya sendiri dengan kuat. Kalau bukan karena aku bersikeras membuat panggung tinggi ini, juga tidak akan terjadi hal seperti ini. Hendrik sangat menyesalinya. Direktur Hendrik, kalau kamu tidak membuat panggung tinggi ini, mobil itu akan langsung menabrak Tuan Valentino. Hasilnya akan semakin parah. Wajah Arvin tampak muram, tapi dia tetap menghibur Hendrik. Tak lama kemudian, ambulans dari rumah sakit Kota Neo sudah tiba. Orang di sekitar segera menghindar. Mereka tidak berani menunda waktu sama sekali. Angel naik ke ambulans bersama Valentino menuju ke rumah sakit. Hendrik dan yang lainnya juga berlari ke mobil masing-masing, lalu mengikuti di belakang ambulans. Valentino berada dalam kondisi kritis, tidak boleh menunda waktu. Cepat! Kamu tidak bersalah, tapi kalau menunda waktu penyelamatan, aku akan duluan membunuhmu. Kasman duduk di samping sopir sambil menodong sopir dengan pistol. Sebenarnya di dalam pistol ini tidak ada peluru, tapi sopir tetap ketakutan dan segera menginjak gas hingga kandas. Di depan ambulans ada 30 mobil mewah yang sedang membuka jalan dan di belakangnya diikuti oleh ratusan mobil mewah. Semua mobil di jalanan Kota Neo harus menyingkir untuk dilewati oleh ambulans ini. Perjalanan yang seharusnya ditempuh dalam waktu 10 menit, mereka tiba di rumah sakit hanya dalam waktu 4 menit saja. Boom! Rombongan mobil tidak menunggu satpam membuka gerbang. Mereka langsung menghancurkan gerbang elektronik rumah sakit dan masuk ke rumah sakit. Beberapa dokter membaringkan Valentino di atas brankar, lalu mendorongnya ke ruang gawat darurat. Angel berlari mengikuti brankar, meskipun sepatunya lepas. Dia juga tidak peduli dan tetap meneriakkan nama Valentino. Hendrik dan yang lainnya juga ikut di belakang. Datang satu pasien lagi? Tanya supervisor dengan wajah mengernyit. Ya, Pak. Pasien ini dalam kondisi kritis. Diperkirakan ada penyumbatan pada pembuluh darah di otaknya, harus segera dioperasi. Ujar seorang perawat. Kalian pergi lunasi biayanya dulu, kami akan segera mengatur operasinya. Supervisor menghentikan Angel. Kumohon, aku akan membayarnya, tolong lakukan operasi dulu. Angel memohon supervisor dengan wajah yang dipenuhi dengan bekas air mata. Tidak bisa, berdasarkan peraturan rumah sakit, harus lunasi dulu biayanya, baru bisa dilakukan operasi. Supervisor tidak bersedia. Peraturan apaan? Orangnya dalam kondisi kritis, tapi tetap harus bayar dulu. Bentak Mario. Supervisor berkata dengan wajah mengernyit. Kamu tidak perlu berteriak, aku akan lapor polisi. Sialan! Chris tiba-tiba mendekat, lalu meninju supervisor itu dan menyikul lehernya. Dia menarik kerah supervisor, kemudian membenturkan kepalanya ke dinding. Sialan! Apakah kamu pantas memakai jas putih ini? Chris menendang supervisor hingga terbang belasan meter. Segera lakukan operasi. Aku beli rumah sakit kalian. Jalankan operasi sekarang juga. Arvin mendekat, kemudian menampar supervisor. Tap, tap, tap. Direktur berlari ke lokasi. Ketika melihat begitu banyak orang hebat, dia ketakutan dan segera menyuruh orang untuk mendorong Valentino ke ruang operasi. Sekarang tidak ada orang yang berani menunda waktu lagi dan tidak ada yang membahas soal harus melunasi biaya terlebih dahulu sebelum operasi. Kuperingatkan kalian, kalau Tuan Valentino terjadi sesuatu, aku akan membunuh. Mario berbicara hingga setengah dan langsung dihentikan oleh Andreas. Lampu di ruang operasi pun menyala, dokter paling ahli di rumah sakit langsung turun tangan. Tidak mungkin tidak turun tangan. Angel terduduk di lantai, dia memandang lampu di ruang operasi dengan wajah yang dipenuhi dengan bekas air mata. Kamu sangat bodoh, kamu sangat bodoh. Kamu bilang akan menjadi pahlawanku yang tak terkalahkan, kamu sudah pernah mengatakannya. Angel bergumam tanpa disadarinya, kemudian menangis lagi. Aku percaya pada semua perkataanmu, aku percaya semuanya. Kalau kamu mati, aku tidak akan bertahan hidup sendiri. Hendrik dan yang lainnya juga ikut merasa sedih ketika mendengar Angel bergumam. Konon, katanya suami istri bagaikan sepasang burung yang akan terbang sendiri-sendiri saat bencana datang melanda. Namun, dilihat dari kondisi Angel sekarang ini, seharusnya dia tidak akan meninggalkan Valentino, kan? Operasi masih berlangsung. Rumah sakit rakyat Kota Neo sudah dikepung oleh ribuan orang. Black Tiger Security menelpon untuk menghentikan sementara kerjasamanya dengan perumahan dan perusahaan. 800 satpam meninggalkan tempat kerjanya, semuanya berkumpul di sekitar rumah sakit dan mengepung seluruh gedung operasi.
Siapapun yang ingin masuk akan diinterogasi dengan ketat. Prajurit keluarga Wijaya dan banyak orang dari Asosiasi Valentino Empire juga berkumpul di koridor rumah sakit dan menunggu dengan tenang. Keselamatan Valentino melibatkan banyak hal, jadi tidak ada seorang pun yang berani menganggap remeh. Di sebuah gudang bawah tanah yang gelap, prajurit keluarga Wijaya berdiri mengelilingi gudang, wajah mereka disinari oleh cahaya lampu yang redup. Mata Kasman tetap tampak kemerahan, dia berdiri di tempat tanpa mengatakan apapun. Saat ini hatinya sangat kacau. Ada kekhawatiran terhadap Valentino, kebencian terhadap munculnya pengkhianat dan rasa bersalah yang dalam. Di hadapannya ada 50 prajurit keluarga Wijaya yang berpakaian hitam. Mereka semua adalah orang yang ikut dalam aksi pembantaian keluarga Ika waktu itu. Bab 618, Orang dalam berkhianat. Kasman menarik napas dalam-dalam, kemudian dia berkata, "Anggota yang sebelumnya bertugas menghukum mati Ellen tetap tinggal di sini, sisanya keluar." Suh! Ke-40 orang keluar tanpa mengatakan apapun. Semuanya gugup sekali. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Di depan Kasman juga ada 10 prajurit keluarga Wijaya. Ke-10 orang ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghukum mati Ellen. "Apa ada yang berinisiatif mengaku sendiri?" tanya Kasman. Ke-10 orang itu berdiri diam dan juga sama sekali tidak bergerak. "Baik. Berikan mereka pistol." Kasman tidak memberikan mereka kesempatan untuk menjelaskan, juga tidak menanyai kesediaan mereka. Dia langsung memberikan mereka pistol yang sudah dipersiapkan. "Pistolnya sudah diisi peluru, langsung tarik pelatutnya, maka kalian pasti mati. Kalian pasti mengerti maksudku. Kalian harus membayar kesalahan kalian dengan kematian karena membuat Tuan Muda Valentino tertimpa masalah seperti ini. Aku tahu ada orang yang tidak bersalah di antara kalian, tapi aku lebih memilih untuk salah membunuh orang dibandingkan melepaskan pelaku itu." Setelah Kasman selesai berkata-kata, dari samping ada orang yang memberikan ke-10 pistol pada prajurit itu. Ke-10 prajurit keluarga Wijaya itu terlihat sangat yakin. Meski saat ini mereka agak gugup, mereka tahu kalau ada sesuatu yang terjadi pada seorang pemimpin, maka para pengikutnya pasti akan dihabisi. Kenapa para pengikut harus dihabisi? Baik benar atau salah, setia atau berkhianat atau alasan apapun itu, asalkan berhubungan sedikit saja dengan masalah ini, maka semuanya akan dibunuh. Bahkan, anggota keluarga mereka juga harus dihukum mati. Inilah yang sedang dilakukan Kasman. Ke-10 prajurit keluarga Wijaya itu menghela napas panjang. Kemudian, ada seseorang yang langsung mengambil pistol tersebut dan diarahkan ke pelipisnya sendiri. "Tuan Muda Valentino bisa tertimpa masalah adalah kesalahan saya. Saya akan membayar kesalahan ini dengan kematian saya." Seorang prajurit itu terlihat sangat yakin, meski air matanya mulai mengalir. Meski ada yang sempat ragu, sisanya juga mulai mengacungkan pistol ke arah pelipis mereka. Hanya dalam waktu beberapa detik, ke-10 orang itu mengarahkan pistol ke pelipis mereka. Mereka tinggal menunggu perintah dari Kasman, maka mereka akan menarik pelatuk itu dan membayar kesalahan mereka dengan nyawa. Tidak ada yang menjelaskan, juga tidak ada yang meminta ampun. Saat ini, nyawa mereka berada dalam genggaman Kasman. Tatapan Kasman terlihat sangat rumit. Dia menatapi satu persatu ke-10 orang ini. Bagi Kasman, wajah ke-10 orang itu sangat familiar. Mereka adalah teman sehidup semati yang sudah melaksanakan berbagai tugas dengannya. Bahkan, 2 orang di antaranya juga pernah menangkal peluru untuk Kasman. Juga ada salah satu di antara mereka yang pernah berjalan sejauh 5 km sambil memapah Kasman yang terluka parah untuk menyelamatkan nyawa Kasman. Tatapan Kasman dipenuhi air mata dan bibirnya bergetar. Kemudian dia bertanya perlahan. "Si gendut, apa kamu takut?" Si gendut adalah orang yang memapah Kasman keluar dari tumpukan mayat orang-orang dan berlari sejauh 5 km itu untuk menyelamatkannya. "Kak Kasman, aku takut." Kemudian, dia meneruskan. "Tapi aku tidak akan melarikan diri." "Baik. Semua prajurit keluarga Wijaya adalah orang-orang baik. Kalau ada yang tidak bersalah, tapi juga ikut mendapat hukuman, maka ke depannya aku akan mencuci bersih nama kalian. Sekarang, silakan tembak." Setelah mengatakannya, Kasman membalikkan tubuhnya sambil berdiri tegap di tempat dengan tangan yang ditautkan ke belakang. Terdengar keheningan singkat di gudang bawah tanah. "Dor! Dor! 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 Dor!" Kemudian, terdengar suara tembakan beruntun selama 9 kali sebelum segalanya jadi hening. Namun, terjadi hal yang sangat mengejutkan.
Kesembilan prajurit keluarga Wijaya yang menarik pelatuk itu tidak tumbang ke lantai. Mereka masih berdiri tegap. Ini? Si gendut melihat pistol di tangannya dengan terkejut. Kedelapan orang lainnya juga sangat terkejut. Ada apa ini? Peluru mati? Namun, kenapa isi peluru dalam pistol ke-9 orang itu semuanya peluru mati? Sementara itu, tubuh salah satu pemuda di antara ke-10 orang itu bergetar hebat. Jarinya sedang mengelus pelatuk pistol. Tadi, dia tidak menarik pelatuknya. Sekarang dia ingin menariknya, tapi segalanya sudah terlambat. Kasman membalikkan tubuhnya dan melihat ke arah pemuda itu dengan garang. Padrian Juanli, apa penjelasanmu pada hal ini? Tanya Kasman. Saat dia bertanya, ke-9 prajurit keluarga Wijaya langsung mundur selangkah. Ini adalah peraturan mati. Aku, Kak Kasman, tadi tanganku licin. Jelas Padrian. Sementara itu, Kasman tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya menatapi Padrian dalam-dalam. Prajurit keluarga Wijaya sudah dilatih dengan ketat, sehingga yang berhak melaksanakan tugas adalah prajurit elite keluarga Wijaya. Tangannya licin? Ini konyol sekali. Awalnya Padrian masih ingin menjelaskan sesuatu, tapi saat bertatapan dengan Kasman, suaranya semakin mengecil. Hingga akhirnya, suaranya jadi tidak terdengar lagi. Katakanlah kenapa kamu berbuat begitu. Kasman maju selangkah sambil menatapi Padrian tanpa ekspresi. Padrian diam membisu. Siapa yang menyuruhmu? Teriak Kasman keras-keras. Tidak ada yang menyuruhku. Aku menerima uang dari Ellen. Jelas Padrian. Kamu sudah mengikutiku selama 2 tahun. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Siapa yang menyuruhmu? Kasman melototkan matanya. Padrian tetap bersikeras mengatakan bahwa tidak ada yang memerintahnya. Baik. Kasman melambaikan tangannya sekali lagi, lalu ada orang yang mengantarkan sebuah pistol berpeluru. Pistol kali ini berisi peluru yang asli. Silakan tembak sendiri. Kata Kasman dengan nada suara murung. Padrian menerima pistol itu. Setelah tertegun selama beberapa saat, dia menatapi Kasman dengan tatapan yang penuh kebencian. Kak Kasman, karena kamu menyuruhku untuk mati, maka aku harus mati. Aku akan mati sekarang juga. Di detik berikutnya, Padrian langsung mengarahkan pistolnya ke arah Kasman dan menembak sebanyak 2 kali. Inilah sikap asli seorang manusia. Dor! Dor! Pistol itu bergetar, tapi Kasman tetap berdiri tegap di kejauhan. Ternyata, pistol ini tetap berisi peluru mati. Tubuh Kasman bergetar hebat. Setelah menghela napas panjang sesaat, dia berkata, kamu bahkan tidak menghargai kesempatan terakhirmu. Antar dia pergi. Setelah terdiam selama beberapa detik, Kasman melambaikan tangannya. Kak Kasman, aku bersalah, Kak. Bukan aku yang ingin berbuat seperti ini. Dor! 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 Duar! 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 Belum juga Padrian menyelesaikan kalimatnya. Terdengar suara tembakan pistol. Bruk! Padrian terbelalak. Tangannya masih terulur sambil menatapi Kasman. Namun, di detik selanjutnya dia tumbang ke lantai. Kasman memunggungi Padrian, bahunya terus bergetar. Kemudian, dia mengusap ujung matanya. Siram dan bangunkan dia! Teriak Kasman sambil berjalan ke arah kandang besi. Biur. Sebaskom air dingin ditumpahkan ke wajah orang itu. Wajah orang itu lebam-lebam, tubuhnya yang lemas tergeletak di lantai. Bahkan, wajahnya sudah nyaris tidak bisa dikenali. Tangan dan lengannya sudah tidak berbentuk, dia terlihat tragis sekali. Bunuh aku! Bunuh aku! Ellen berusaha membuka matanya untuk menatapi Kasman sambil memohon. Mau mati? Tidak semudah itu. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada Tuan Muda Valentino, aku akan menggores tubuhmu dengan 1000 goresan sebelum membunuhmu. Tapi kalau Tuan Muda Valentino baik-baik saja, maka dia yang akan mencabut nyawamu sendiri. Teriak Kasman. Rumah sakit rakyat Kota Neo. Di tengah penantian orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran, akhirnya lampu di ruang operasi dipadamkan. Angel yang pertama berdiri. Setelahnya, Hendrik dan yang lain juga turut berdiri.
seorang dokter berjalan keluar dengan was-was. Terdapat banyak luka di jaringan lunak di sekujur tubuh pasien. Lengannya patah, tapi karena kondisi tubuh pasien sangat kuat, jadi tidak ada masalah besar. Dalam waktu beberapa hari, pasien bisa sembuh. Tapi, sang dokter agak ragu saat meneruskan perkataannya. Bab 619, 24 jam. Tapi apa? Tanya Angel. Bagian belakang kepalanya terkena tubrukan yang kencang, sehingga terjadi pendarahan otak. Kami sudah mengatasi dan menghentikan pendarahannya, hanya saja hingga sekarang dia belum sadarkan diri. Kata si dokter sambil menarik napas panjang. Dia tidak berani meneruskan perkataannya. Biasanya jika otak terluka parah, maka pasti ada luka tertentu. Baik, baik. Yang penting dia tidak apa-apa. Terima kasih, dokter. Angel berterima kasih sambil mengatupkan kedua telapak tangannya. Dokter itu mengiyakan sesaat, lalu dia segera berjalan ke dalam ruang operasi lagi. Hendrik dan yang lain juga menghela napas panjang. Akhirnya, batu besar yang menimpa hati mereka terangkat. Tuan Valentino itu orang yang sangat beruntung, jadi beliau pasti tidak akan kenapa-napa. Kata Tuan Besar Lukman sambil mengelus janggutnya. Benar, benar. Orang-orang ikut mengangguk-angguk. Hendrik menghela napas panjang dalam hatinya, dia sedang berusaha keras menahan air mata yang hendak mengalir keluar. Jika ada sesuatu yang terjadi pada Valentino, Hendrik tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semua ini pada Tuan Besar Wijaya. Tidak lama kemudian, Valentino didorong keluar dari ruang operasi. Dengan adanya Hendrik dan berbagai bos besar lainnya, tentu saja Valentino dibawa ke kamar perawatan intensif tingkat tinggi. Hendrik melirik sekilas pada Angel, kemudian dia membalikan tubuhnya dan berkata pada orang-orang. Tuan Valentino perlu beristirahat. Tunggu hingga beliau sadarkan diri, barulah Anda semua datang berkunjung lagi. Arvin dan yang lainnya tidak punya pilihan lain selain mengangguk-angguk dan bubar. Saat ini, Valentino sedang terbaring diam di atas ranjang. Ada saluran tabung oksigen yang terpasang di hidungnya, sementara itu infus juga terpasang di tangannya. Wajahnya terlihat pucat, dia sedang berbaring hening sekali di atas ranjang. Ekspresi wajahnya terlihat sangat santai, seolah dia sedang tertidur pulas. Bodoh! Angel duduk di samping ranjang, lalu dia mengelus telapak tangan Valentino dan menyentuhkan wajahnya ke tangan Valentino. Sekali lagi, air mata Angel bercucuran. Semua hal yang terjadi malam ini terus berkelibat di dalam pikiran Angel. Lampu warna-warni yang indah, lagu piano yang merdu, menara setinggi 9 meter yang dibuat dengan sepenuh hati. Ucapan dari seluruh kota Neo, kalimat cinta yang menyentuh hati. Semua kilasan memori itu terus berputar dalam pikiran Angel hingga saat Valentino memutar tubuhnya. Segalanya terhenti pada kalimat. Suamimu akan menjadi pahlawanmu selamanya. Ya, kamu adalah pahlawanku. Gumam Angel. Jika dia bukan pahlawan, mana mungkin dia mengorbankan nyawanya untuk melindungi Angel? Saat ini, Hendrik hanya berdiri di luar pintu sambil menatapi kedua orang di dalam ruangan. Setelah Kasman menyelesaikan semua urusannya, dia melapor pada Hendrik. Cari Marco! Hendrik menatapi Valentino yang ada di dalam ruangan lekat-lekat, kemudian dia membalikan tubuhnya dan pergi. Dengan adanya perlindungan dari para satpam dari Black Tiger Security dan prajurit keluarga Wijaya, Hendrik bisa tenang. Sementara itu, waktu berlalu dengan cepat. Sudah 2 hari berlalu semenjak hari ulang tahun Angel. Selama 2 hari ini, rumah sakit rakyat kota Neo ramai sekali. Banyak yang datang menjenguk Valentino, semuanya adalah orang-orang tingkat tertinggi di kota Neo. Mary, David dan Nyonya Besar Kusuma juga datang menjenguk Valentino. Melihat Valentino yang berbaring diam di atas ranjang, ketiganya menghela napas panjang. Padahal sudah melewati kesulitan selama 3 tahun, sekarang seharusnya mereka hidup bersama dengan baik. Tapi, segalanya malah jadi seperti ini. Aku ingin pergi mencari orang meramalkan nasib mereka berdua. Aku ingin tahu apakah sebenarnya mereka ini tidak cocok dan tidak sepatutnya bersama. Nyonya Besar Kusuma sedih sekali. Tuan Muda Valentino tidak pernah percaya pada hal-hal ini. Bahkan meski nasib berkata lain, beliau juga akan mengubah nasibnya. Jawab Hendrik tanpa ragu. Selama 2 hari ini, Angel tidak pernah meninggalkan rumah sakit satu kali pun. Dia terus menemani Valentino setiap harinya, lalu berbicara dengannya. Sementara itu, Valentino malah tidak kunjung sadar. Angel merasa ada yang tidak beres dengan kondisi Valentino, sehingga dia segera melaporkan kondisinya pada pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit sendiri juga sangat menaruh perhatian pada kondisi Valentino,
sehingga mereka mengutus beberapa profesional senior yang memiliki gelar dan pengalaman tertinggi untuk memeriksa kondisi Valentino. Namun, mereka tidak menemukan permasalahan apapun. Nona Angel, kondisi tubuh Tuan Valentino sangat normal. Luka di otaknya juga sedang dalam proses penyembuhan. Tapi dengan kemampuan pengobatan medis sekarang, tidak ada yang benar-benar bisa meneliti otak manusia hingga sampai ke dalam-dalamnya. Jadi, saat ini kita hanya dapat menunggu perkembangan kondisi Tuan Valentino. Jelas seorang ahli tua yang memakai kacamata dengan nada yang serius. Menunggu? Menunggu apa? Bagaimana kalau dia tidak kunjung sadarkan diri? Setelah tertegun sejenak, Angel menatapi sang ahli dengan gugup. Setelah ragu sejenak, sang ahli berkata dengan suara pelan. Kalau sampai besok di saat-saat seperti ini Tuan Valentino belum kunjung sadarkan diri, maka kemungkinan beliau tidak akan kunjung sadarkan diri lagi. Apa? Angel sangat terguncang. Dia langsung jatuh terduduk di atas kursi. Hendrik malah langsung berdiri dari tempatnya dan bertanya dengan suara rendah. Apa katamu? Kalian bisa mengobatinya atau tidak? Pak Hendrik, jangan emosional. Kami hanya mendiagnosis keadaannya secara objektif. Otaknya terluka parah, jadi pasti akan menimbulkan efek tertentu. Hanya saja, kita tidak tahu apakah efeknya itu ringan atau parah. Jadi mulai dari sekarang, kalau Tuan Valentino tidak sadar dalam waktu 24 jam, maka kemungkinan besarnya beliau tidak akan sadarkan diri lagi. Meski ahli itu menjelaskan dengan sangat lembut, dia tetap memberitahu kondisi Valentino sejujurnya pada orang-orang. Hendrik terbelalak, kemudian dia mengeluarkan ponsel untuk menelpon pihak keluarga. Seharusnya pengobatan keluarga Wijaya bisa mengatasi kondisi Valentino. Namun setelah mengeluarkan ponselnya, gerakan Hendrik terhenti. Kalimat Kasman sudah sangat jelas, Padrian pasti berbohong. Jika tidak diperintah orang, meski Ellen memberinya uang sebanyak itu sekalipun, dia tetap tidak akan berani. Aku harus bagaimana, Tuan Besar Wijaya? Aku harus bagaimana? Tangan Hendrik yang sedang menggenggam ponsel itu bergetar. Dia juga terus meraung-raung dalam hatinya. Nona Angel, untuk menyadarkan Tuan Valentino, selain bergantung pada kesadaran beliau sendiri, beliau juga membutuhkan bantuan dari luar. Saat ini, beliau seperti sedang dikurung dalam sebuah ruangan gelap. Kalau beliau berhasil keluar sebelum pintu ruangan itu ditutup, maka tidak akan ada masalah. Tapi kalau beliau gagal keluar, kedepannya akan sulit kalau beliau ingin keluar. Jelas sang ahli tua itu. Aku harus bagaimana? Aku harus membantunya seperti apa? Tanya Angel sambil menengadahkan kepalanya. Sering-seringlah berbicara dengan Tuan Valentino. Bicarakan masa lalu, bicarakan hal-hal yang dipedulikannya, hal-hal yang paling sulit dilupakan untuk merangsang korteks otak besarnya. Saat ini, seharusnya Tuan Valentino memiliki kesadaran. Kalau bisa mendengar kata-kata Anda, pasti akan sangat membantu. Setelah menjelaskan, si ahli menghela napas panjang dan memimpin beberapa ahli lainnya keluar dari ruang perawatan. Nona Angel, kalau sampai besok Tuan Valentino belum juga sadarkan diri, telepon aku. Setelah mengatakannya, Hendrik meninggalkan ruang perawatan ini. Pihak keluarga Wijaya tidak boleh mengetahui hal ini sama sekali. Jika tidak, takutnya musuh Valentino akan melakukan langkah selanjutnya. Jadi, Hendrik sendiri yang harus mengawasi Marco. Angel mengangguk-angguk bagaikan sebuah robot. Kemudian, dia berdiri lagi untuk menggenggam lengannya Valentino. Jika dalam waktu 24 jam Valentino tidak kunjung sadarkan diri, maka persentasenya untuk sadarkan diri lagi sudah jadi sangat kecil. Valentino, aku Angel. Buka matamu dan tatap aku. Tatap aku, oke? Sayang, tatap aku. Kamu bilang kamu adalah pahlawanku, tapi aku tidak ingin kamu mengenakan baju zirah emas. Juga tidak ingin kamu meraih posisi setinggi apapun, aku hanya berharap kamu sadarkan diri. Kalau kamu tidak kunjung sadar, bagaimana aku melewati hidup ini seorang diri? Air mata Angel bercucuran bagaikan hujan. Dia membaringkan kepalanya di lengan kanan Valentino, sementara air matanya sudah membasahi lengan suaminya itu. Bab 620, tetap ingat denganmu. Pada saat ini, telapak tangan kiri dan jari telunjuk Valentino yang berada di sisi lainnya bergerak sesaat tanpa disadari siapapun. Namun, Angel yang berada di sebelah kanan tubuh Valentino sama sekali tidak melihat tangan kiri Valentino. Telapak tangan kiri Valentino bergerak sedikit saja, lalu tidak pernah bergerak lagi. Dalam waktu 20 jam, Angel tidak pernah meninggalkan ranjangnya, dia terus berbicara kepada Valentino. Semua hal yang terpikirkan olehnya diceritakan satu persatu pada Valentino. Mulai dari pertemuan pertama mereka, bagaimana mereka saling membenci satu sama lain, bersikap acuh tak acuh. Kemudian hal-hal yang membuat hatinya tersentuh,
barulah perasaan di antara mereka mulai muncul. Ternyata, Angel mengingat setiap hal yang terjadi antara mereka berdua dalam 3 tahun terakhir ini dengan jelas. Dalam satu hari ini, Angel tidak minum sedikit pun, dia juga tidak tidur sama sekali. Suaranya serak, tapi dia terus berbicara. Walaupun dia sudah duduk sampai lelah, dia tetap akan terus berbicara meski harus berlutut di lantai. Sayang, aku tidak akan lagi meremehkan kamu dan mengataimu tidak berguna. Aku tidak mau apapun, aku hanya ingin kamu sadar. Suara Angel sangat serak dan suram. Mary tidak tahan lagi melihatnya. Dia menghampiri Angel dan ingin menariknya berdiri. Namun, Angel sama sekali tidak berdiri, dia tetap berlutut di lantai dan tidak bergerak sedikit pun. Seolah, dia ingin menebus dosanya terhadap Valentino dengan cara ini. Kalau bukan karena sikap dingin keluarganya terhadap Valentino selama 3 tahun ini, kalau bukan karena kesalahpahaman Jenny terhadap Valentino, kalau bukan karena Valentino bermusuhan dengan Ellen demi keluarganya. Kalau bukan karena merayakan ulang tahun Angel, hal seperti ini tidak akan terjadi. Angel menyalahkan dirinya sendiri atas semua kesalahan ini. Kalau bisa membuat Valentino sadar, maka dia bersedia untuk berlutut selamanya. Waktu pun terus berlalu. Berdasarkan perkataan sang ahli tua itu, hanya tersisa waktu 2 jam lagi. Saat ini Nyonya Besar Kusuma sedang di rumah. Dia juga berlutut di hadapan patung dewa dan mengatupkan sepasang tangannya untuk berdoa. Dia pernah mencari Hendrik diam-diam untuk menanyakan perihal pulau bermilik keluarga Wijaya. Namun, Hendrik langsung memotong pembicaraannya dan menyuruhnya untuk tidak bertanya lagi. Dia tidak tahu situasi keluarga Wijaya, jadi dia hanya bisa menghela napas. Arvin, Hendrik, dan yang lainnya menunggu tanpa mengatakan apapun di koridor. Banyak orang berharap Valentino bisa bangun. Tik-tik. Jam terus berputar tanpa henti, hanya tersisa 40 menit lagi. Cindy akhirnya tidak tahan lagi, dia perlahan berjalan masuk ke kamar pasien dan berdiri sangat dekat dengan Angel. Matanya yang indah menatapi Valentino yang terbaring di atas ranjang. Padahal kamu kuat sekali, kenapa kamu bisa tumbang? Bisik Cindy pelan. Meskipun tidak banyak waktu yang dia habiskan bersama Valentino, karakter keras dan setiap gerakan Valentino sudah terukir dalam-dalam di hati Cindy. Angel menggenggam tangan Valentino dengan telapak tangannya erat-erat dan berbisik. Kamu juga bilang kamu akan membawaku pergi bulan madu. Padahal aku juga sudah setuju. Aku tidak peduli dengan urusan perusahaan. Semuanya akan kuserahkan pada orang lain. Tidak peduli kemanapun kamu ingin pergi. Aku akan menemanimu. Aku akan menemanimu, oke? Suara Angel bergetar. Namun, Valentino tetap tidak bergerak sedikit pun. Aduh, jangan tarik aku. Aku ingin melihat seperti apa kondisi orang pertama yang kukagumi dalam hidupku saat ini. Tiba-tiba, pintu ruangan ditendang oleh seseorang sampai terbuka. Lalu Chris menerobos masuk dengan matanya yang memerah. Arvin dan yang lainnya ada di belakang tidak bisa menahan Chris. Semuanya didorong ke samping olehnya. Chris masuk ke kamar pasien dan melirik sekilas pada Valentino. Kemudian, dia langsung memaki-maki. Sialan! Valentino, aku tidak percaya kamu seperti ini. Kalau kamu benar-benar seperti ini, maka kamu benar-benar sampah. Aku bilang ya, kalau kamu tidak bangun, aku akan merebut Angel dan menjadikannya sebagai istriku. Teriak Chris keras-keras. Plak! Arvin menampar wajahnya dan memaki. Omong kosong apa yang kamu katakan? Aku ingin mengatakannya apapun yang ingin kukatakan. Valentino, jangan buat aku meremehkanmu. Ayahku pernah bilang padaku, meskipun suatu hari kamu kehilangan kekuatan, aku tetap harus mengingat bahwa kamu sudah berdiri di puncak di tempat yang tidak bisa dicapai kebanyakan orang. Aku tak mau mengakui, selama hidupku, aku tidak pernah mengaku kalah. Tapi kamu adalah orang pertama. Orang yang kuakui harus selalu berdiri di puncak dan tidak akan pernah kehilangan kekuatannya. Bukankah kamu hebat dalam bertarung? Pukullah aku. Ayo bangun dan pukul aku. Kalau kamu tidak bangun, maka aku akan mengumumkan kepada kota Neo bahwa hari ini aku akan menikahi Angel dan membawanya pulang ke rumahku. Meskipun wajah Chris telah ditampar oleh Arvin, dia tetap masih berteriak kencang-kencang. Hanya saja, kali ini dia mulai menangis. Begitu teringat akan bantuan Valentino pada keluarganya. Bahkan pria tangguh yang sudah mengalami hidup dan mati berkali-kali ini tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Sialan! Sadarlah! Raung Chris dengan suara yang rendah. Kamu! Saat Chris mengatakan ini, tiba-tiba matanya terbelalak dan terdiam sebelum menunjuk ke arah Valentino.
Glup! Jakun Chris tiba-tiba bergetar. Dia berkata, Dia, tangan Valentino bergerak. Saat dia mengatakan ini, semua orang di sekitar langsung mengelilinginya dan menatapi Valentino lekat-lekat. Jari telunjuk kiri Valentino tiba-tiba bergerak, melihatnya hati orang-orang jadi berdegup kencang. Selanjutnya, kedua telapak tangan Valentino mulai bergerak dan kelopak matanya juga ikut bergetar. Angel gembira sekali melihat ini. Dia segera berteriak, Valentino! Valentino! Saat ini Valentino tampaknya sedang berjuang tanpa henti. Setelah sekitar 10 detik kemudian, seolah dirinya akhirnya terlepas dari belenggu. Perlahan, dia membuka kelopak matanya. Tuan Valentino! Valentino! Aduh! Valentino, ternyata kamu benar-benar peduli dengan Angel! Semua orang menatapi Valentino dengan sangat bersemangat. Bahkan Angel sampai menangis. Valentino membuka kedua matanya perlahan, lalu dia melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, dia terlihat ketakutan. Paman Hendrik! Mata Valentino mengelak dari tatapan semua orang, lalu memanggil Hendrik dengan suara kecil. Hendrik terkejut ketika mendengarnya. Dia terbelalak menatapi Valentino. Panggilan Paman Hendrik ini. Valentino memanggilnya seperti ini saat dia masih kecil. Tuan muda Valentino! Tuan Valentino! Saya di sini. Hendrik menggertakkan giginya. Kemudian dia menghampirinya sambil menjawab panggilan Valentino. Paman Hendrik, siapa mereka? Aku takut. Valentino menutupi sebagian wajahnya dengan selimut, lalu dia melihat sekeliling dengan panik. Apa? Hendrik tercengang seketika itu juga, sementara itu suara orang-orang di sekelilingnya juga langsung terdiam. Ada apa dengan Valentino? Tuan Valentino, aku Arvin. Tuan Valentino, aku Lukman. Anda tidak mengenali saya? Tiba-tiba, semua bos dari kota Neo menghampirinya serentak. Mereka menatapi Valentino dengan sangat terkejut. Valentino gemetar mendengarnya. Dia menutupi kepalanya dengan selimut. Sementara itu tubuhnya yang terus bergetar menunjukkan bahwa seolah dia sangat ketakutan. Hendrik sangat tercengang, sementara itu Angel bagai tersambar petir. Valentino, kamu tidak ingat aku? Aku Angel. Kata Angel dengan suara gemetar sambil menepuk Valentino dengan lembut. Mendengar nama ini, Valentino menarik selimutnya pelan-pelan. Kemudian dia menjulurkan kepalanya untuk menatapi Angel. Angel? Angel, siapa mereka? Tatapan dalam mata Valentino terlihat kebingungan, lalu dia bertanya dengan suara yang kecil. Kamu ingat aku? Kamu ingat aku? Angel pun menangis terseduh-seduh.